Dia mengungkapkan hati kita. Dia membuat manusia itu hidup takut akan Tuhan, membuat manusia bebas dari tindakan-tindakan yang tak disadari manusia. Itu kita bisa membacanya di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Di situ kita melihat bahwa yang menjadi tujuan utama Allah adalah Dia memberikan firman-Nya bagi Daud adalah manusia mampu untuk memahami karya ciptaan Allah, lalu dia memuliakan. Dia tidak saja memuliakan, tetapi dia juga menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran seperti apa? Dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak saja di dalam puji-pujian, di dalam mendengar firman Tuhan, tetapi juga di dalam dia merawat dan memelihara dunia ini. Tidak sekedar ada untuk menyembah Tuhan. Kita jangan terpatok bahwa menyembah Tuhan itu hanya datang ke gereja, kita ada dalam ibadah-ibadah, baik ibadah kategoria, maupun bapak, maupun ibu, tetapi juga menyembah Tuhan juga dalam roh dan kebenaran adalah ketika kita menjaga, merawat bumi yang menjadi ciptaan Allah itu sendiri. Memperingatkan orang percaya untuk selalu senantiasa dia mau dituntun dalam hidup yang benar, sebagai aturan yang teguh dalam dia menjalani hidup, agar dia tidak tersesat di dalam kehidupan ini. Taurat Tuhan juga diberikan kepada umat yang melalui Musa sebagai petunjuk penuntun hidup umat agar kita menjaga hubungan kita yang harmonis dengan Tuhan, buat hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, takut dan menyembah Tuhan dalam hidup. Itu berarti Bapak Mama, setiap orang percaya harus beri dirinya, beri hatinya dikuasai oleh firman dan hidup dalam aturan Tuhan agar jalan hidupnya berjalan secara baik, secara benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan sudah memberikan kita kehidupan yang baik, kemudian sudah memberikan kita, membentangkan kita lautan yang begitu indah, membentangkan kita alam yang begitu indah, tetapi kita tidak merawatnya dengan baik. Percaya bahwa Tuhan ada. Dia menyatakan dirinya, dia berbicara melalui alam semesta, dan firman-Nya buat Daud kemudian mengambil sikap yang tepat, yang dia tunduk dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, serta dia menyembah Tuhan dalam hidup. Dalam itu Daud bahkan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan hadir. Hindarkan dirinya dari perilaku yang jahat dan celah, karena sikap hidup yang demikian itu akan mempermalukan nama Tuhan. Bukan, bahkan Daud dia merasa bahwa dia tidak pantas untuk memegangkan diri di hadapan Tuhan selain dia memuliakan Tuhan. Daud dia mau menyatakan itu lewat Mazmur ini supaya kita semua umatnya dapat melihat bahwa di dalam hidup ada sebuah pesan penting bagi orang percaya yang hidup pada masa kini. Bahwa ketika kita kembali dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Allah adalah Sang Pencipta, Dia juga pengatur, Dia juga pemelihara. Dia dapat mengendalikan segalanya. Kalau kita tidak mengatur alam ini dengan baik, kalau tidak mengelolanya dengan baik, tidak merawatnya dengan baik dan menjaganya, maka Allah bisa saja murka dan Dia bisa saja menghancurkan dalam satu detik saja. Dunia ini akan binasa. Oleh karena itu, alam semesta ini adalah merupakan jejak Allah yang sungguh indah, yang amat sangat baik. Semua keteraturan keindahan ini menjadi sebuah misteri dalam alam, mengarahkan kita sebagai umatnya bahwa kita datang dalam pengakuan bahwa ada satu pribadi yang luar biasa hebat terlibat di dalamnya. Pribadi itu adalah Allah Pencipta, Pemilik, Pemelihara. Bapak Mama, kita kembali dalam kehidupan kita, mari kita sejalan dengan pengakuan akan Allah sebagai Pencipta dan Pemelihara semesta alam dan segala yang ada. Orang percaya dipanggil, kita dipanggil untuk melestarikan, kita dipanggil untuk memelihara, kita dipanggil untuk merawat, bahkan kita dipanggil untuk memanfaatkan kehidupan dan keindahan segala karya alam secara bertanggung jawab. Itu berarti bahwa keberlanjutan, keutuhan, keindahan, bahkan keteraturan, ketertiban segala karya ciptaan Allah ini adalah tugas